Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Belajar Geo. Lanjutan materi Geografi Fase E kelas 10 Kurikulum Merdeka Fenomena Geosfer. Video kali ini kita akan membahas perubahan iklim global. Namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan juga bunyikan tanda lonceng. Kita awali dari pengertian perubahan iklim. Menurut Lapan, perubahan iklim adalah perubahan rata-rata salah satu atau lebih elemen cuaca pada suatu daerah tertentu. Sementara menurut Environmental Protection Agency, perubahan iklim diartikan sebagai perubahan besar dalam suhu, curah hujan, pola angin, di antara efek-efek lain yang terjadi selama beberapa dekade atau lebih. Lalu, apakah sekarang kita sudah mengalami perubahan iklim? Mari kita lihat parameternya. 1. Suhu global meningkat. Terbukti sejak 1860 hingga tahun 2000-an sekarang ini, suhu di permukaan bumi ini telah meningkat hampir 1 derajat. Dan ini sudah membuktikan bahwa iklim telah berubah. 2. Es di kutub terus mencair dan meluas. Sehingga hewan yang habitatnya berada di sana tentu mulai terusik dan berkurang lokasinya atau wilayahnya. 3. Permukaan laut naik sehingga beberapa daratan yang dulu menjadi pemukiman sekarang sudah berada di lautan. 4. Peningkatan karbon dioksida di atmosfer. Dan yang kelima, perubahan cuaca tidak menentu, di mana sering terjadi banjir yang sangat tinggi, bahkan juga kekeringan yang sangat ekstrim. Inilah bukti dan sekaligus sebagai dampak perubahan iklim global. Kita lanjutkan tentang penyebab perubahan iklim. Yang pertama adalah efek gas rumah kaca atau greenhouse effect, di mana radiasi matahari yang meluncur ke permukaan bumi mestinya sebagian terpantul dan kembali ke ruang angkasa. Akibat adanya lapisan yang seperti rumah kaca, cahaya atau radiasi matahari tersebut memantul kembali ke bumi. Berikutnya adalah global warming atau pemanasan global. Yang ketiga, kerusakan lapisan ozon. Yang keempat adalah kerusakan fungsi hutan, mungkin akibat terbakar. 5. Penggunaan CFC berlebihan. Dan yang keenam adalah gas buang industri. Mari kita bahas dua hal yang menjadi faktor penyebab utama, efek gas rumah kaca dan pemanasan global. Apakah yang dimaksud dengan efek rumah kaca? Adalah suatu keadaan di mana panas atau radiasi sinar matahari terperangkap di atmosfer bumi secara berlebihan. Kita gambarkan, radiasi matahari ini meluncur ke permukaan bumi, kemudian sebagian memantul dan seharusnya sebagian lagi ke ruang angkasa. Tapi karena adanya lapisan yang seperti gas rumah kaca tadi, radiasi yang panas tadi mantul balik kembali ke permukaan bumi sehingga membuat suhu di permukaan bumi semakin meningkat. Unsur-unsur pembentuk gas rumah kaca, satu adalah uap air yang berupa awan dan sebagainya. Yang kedua, karbon dioksida. Karbon dioksida ini meliputi asap pabrik, asap kendaraan, baik kendaraan di darat, ya, di laut, juga adanya pembakaran sampah, kemudian kebakaran hutan, dan lain-lain. Berikutnya, yang ketiga, gas metana. Apakah gas metana itu? Adalah merupakan hidrokarbon yang sangat sederhana yang berwujud gas. Contoh dari gas metana antara lain adalah kebakaran hutan rawa atau hutan gambut yang asapnya, gasnya itu memenuhi angkasa, sampah organik ketika terjadi proses fermentasi dan juga pembakarannya, gas LPG, bahkan kotoran manusia dan hewan. Bahayanya, gas-gas ini yang termasuk gas metana ini menyumbang gas rumah kaca yang 21 kali lebih berbahaya dari CO2. Yang keempat, unsur membentuk dari efek rumah kaca adalah gas rumah kaca adalah lapisan ozon. Lapisan ozon itu lapisan yang berada di stratosfer, di samping sebagai fungsi melindungi bumi, tetapi kalau rusak, ya dia akan bisa melewatkan radiasi matahari ke permukaan bumi. Yang kelima adalah nitrous oksida. Nitrous oksida ini sering kita sebut sebagai gas ketawa.
dan ini bisa merusak lapisan ozon atau orang biasa menyebut adalah NOx. Yang keenam adalah CFC dan juga HFC. Apakah CFC dan HFC itu? CFC itu klorofluorokarbon, HFC itu hidrofluorokarbon. Gas-gas ini dalam kehidupan sehari-hari kita manfaatkan, antara lain untuk AC, lemari es, parfum semprot, dan lain-lain. Sebenarnya di awal dahulu teknologi berkembang itu CFC adalah penemuan untuk memudahkan dan kenyamanan hidup manusia. Ternyata CFC ini merusak lapisan ozon. Kemudian manusia mencari penggantinya dan dihasilkan HFC. Ternyata HFC pun memang tidak merusak ozon, tetapi ini menyumbang gas rumah kaca. Sehingga sama saja ini menjadi pemicu terbentuknya gas rumah kaca. Inilah faktor dan unsur pembentuk gas rumah kaca yang kesemuanya ini akan menyebabkan pemanasan global. Apakah pemanasan global itu? Pemanasan global adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan juga daratan atau permukaan bumi. Unsur pembentuk pemanasan global. 1. Gas rumah kaca yang sudah kita bahas barusan. Ini adalah gas rumah kaca. Yang kedua, gas metana, sekaligus juga sebagai penyumbang gas rumah kaca. Yang keempat adalah karbon dioksida terus dibuang dan meningkat di atmosfer. Yang keempat, penggunaan listrik secara berlebihan. Dan yang kelima adalah kebakaran hutan, penggundulan dan pengurangan kawasan hutan yang menyumbang CO2 di udara. Inilah juga menjadi faktor pemicu pemanasan global yang kesemuanya ini akan menghasilkan perubahan iklim global yang tanda-tandanya sudah kita saksikan, entah itu adalah semakin dan meluasnya mencairnya es di kutub, banjir dan kekeringan yang juga melebar dan ekstrim sifatnya. Lalu bagaimana upaya kita untuk mengatasi pemanasan global? Yang pertama, dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. 2, dilakukan dengan mengembangkan energi baru dan terbarukan. Yang ketiga, mengurangi atau menghapus CFC atau freon sebagai gas pendingin. Yang keempat, reboisasi dan penghijauan. Yang kelima, konservasi lingkungan. Dan yang keenam adalah menghemat listrik dan air. Tidak lupa, mari kita juga lakukan yang ketujuh. Apa yang ketujuh itu? Adalah mengurangi sampah dengan 5R. 5R itu antara lain adalah 1. Rating. Rating adalah memproduksi barang yang bisa barang itu nantinya akan didaur ulang. Reduce adalah mengurangi penggunaan barang. Dengan mengurangi penggunaan barang, tentu kita akan mengurangi sampah kita. Reuse yang ketiga. Reuse itu menggunakan kembali barang yang pernah dipakai. Dan kemudian recycle adalah kegiatan mendaur ulang barang atau sampah untuk keperluan yang lain. Dan yang kelima, recovery atau replace adalah mengganti atau menggunakan barang-barang menjadi barang-barang baru yang ramah lingkungan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Untuk pembelajaran proyek pada materi ini, kalian bisa memilih salah satu antara lain seperti membuat poster perubahan iklim dan bahayanya bagi kehidupan di planet bumi. Kemudian membuat poster dengan tema Stop Pemanasan Global, ataupun bahkan membuat poster ajakan untuk menjaga lingkungan. Jangan lupa saksikan video berikutnya tentang hidrosfer. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.